Selalu ada pelajaran dan dengan pelajaran itu meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau Allah tidak ingin memberikan sesuatu yang baru untuk meningkatkan, tidak akan diberikan ujian. Karena itu rumusnya dalam Al-Quran. Ketika Anda mendapatkan ujian, jangan hadirkan keluhan. Karena tidak ada satupun ayat dan hadis meminta kita mengeluh. Kalau ada, saya akan jadi orang pertama yang mengeluh. Yang ada bahasannya di Quran meminta kita kemudian belajar dari semuanya itu. Silakan Anda cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Paling kanan di sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ayat ini memberi gambaran orang-orang yang mengharapkan surga akan diberikan ujian hidup. Supaya dengan ujian itu dia mendapatkan pahala. Sebab pahala itu bersanding dengan ujian. Kalau Anda pengen pahala, berarti Anda ingin diuji. Kalau tidak ada ujian, bagaimana mendapatkan pahalanya? Anda kalau nggak ikut ujian, Anda nggak akan dapat nilai. Di kampus yang tidak ujian, nggak akan punya nilai. Di sekolah yang tidak ujian, nggak akan ada nilai. Anak SD yang tidak ikut ujian, di rapotnya kosong. Jadi kalau Anda ingin punya rapot dengan nilai yang bagus, maka Anda harus melalui ujian. Nah ketika Anda mendapat ujian, bagaimana menyikapinya? Nah caranya dibuka di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Paling kiri sebelah atas. Dan indahnya kalimat pembuka ujian sama dengan kalimat pembuka solusi. Di Al-Baqarah 214, 214 itu ujiannya. Ali Imran 142, duanya pindahkan ke belakang, itu solusinya. Pembuka ayatnya sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga begitu mudah untuk memasuki surga? Perhatikan di Ali Imran. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah ingin Anda membuktikan keseriusan dalam berjuang mengatasi ujian itu. Perjuangannya disebut dengan jahadu. Berasal dari kata juhdun. Sesuatu yang mengandung keseriusan. Dibagi pada 3 bagian. Ijtihad, keseriusan dalam merencanakan. Jihad, keseriusan dalam mempraktekkan apa yang direncanakan. Mujahadah, keseriusan dalam mengatasi gejolak-gejolak jiwa yang naik turun. Kadang semangat, kadang turun. Ketika itu mulai dipraktekkan. Wa ya'lamas sabirin, dan sabar dalam menjalaninya. Jadi kalau Anda mengalami satu ujian, pertama rencanakan bagaimana cara mengatasi itu ketika terjadi di kemudian hari. Lihat. Atau Anda pelajari kemungkinan begini. Jihad, setelah Anda tahu Anda praktekkan. Kita ambil contoh tadi. Pertengahan sholat misalnya di Stik Padam. Anda pelajari. Kenapa begini. Begitu selesai misalnya, berarti ke depan nanti seperti ini situasinya. Kalau ambil kaidah fikihnya boleh, namanya fikih aulawiyah. Setelah fikih ikhtilaf kita akan ambil fikih aulawiyah. Yang prioritas. Misal begitu padam, sebagian panitia boleh membatalkan sholatnya. Baik, kemudian dia betulkan dulu. Karena maslahatnya lebih tinggi di situ. Itu aulawiyah namanya. Begitu nyala kembali, dia bisa bergabung kembali dalam safnya. Dan meneruskan salatnya, mengikuti berjamaahnya. Dan di situ pahalanya berganda. Pahalanya berganda. Apa gandanya? Ganda dalam salat yang mendapatkan pahala. Dan ganda dalam memfasilitasi kemuliaan. Begitu dia fasilitasi kebaikan, lihat hadisnya berlaku. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla adri fa'ili min ghairi an yankusa min adrihi syai'. Siapa yang menunjukkan memberikan fasilitas kebaikan pada suatu kemuliaan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah, begitu nyala kembali, suaranya terdengar kembali. Begitu suara terdengar, setiap ayat, setiap huruf, setiap kalimat yang disampaikan oleh imam, pahalanya ada bagi yang nyalain listriknya. Bisa kebayang gak? Jadi teman-teman sekalian, kadang di situ Allah memberikan peluang-peluang kemuliaan. Tapi jangan dilakukan lagi bulan depan. Berarti matiin dulu nanti pahala nyala lagi. Tidak. Itu cara yang berbeda. Ya? Jadi insya Allah Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Hadis Ibnu Majah nomor hadis 925. Setelah selesai salat, Nabi berzikir. Di antara zikirnya dalam bentuk doa. Kemudian beliau bermohon. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan.